pinjam kuncinya tuh. Ini mobil ini mau kita geledah ini gitu. Jadi tahu mobilnya tuh anak-anak bea cukai itu seperti apa. Ya mobilnya mewah-mewah, itulah yang kita tahu bahwa mobilnya mewah. Ini mobil siapa gitu. Tapi dompet, kemudian HP semua ditaruh di meja, disedot itu. Makanya ketemu orang yang baru saja ngasih uang itu dikejar oleh KPK. Nah ini melibatkan tataran di atasnya sampai ke direktur. Ini tidak menutup kemungkinan ya bisa mengalir ke yang lebih tinggi. Kan orang yang jelek yang harus dipecat. Ya, artinya punya track record tidak bagus. Ini harus dipecat ini. Kembali bersama saya di Abraham Samad Spikal. Netizen seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya, sahabat kita semua, Dr. M. Yasin, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2007-2011. Ya. Sehat Pak Yasin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat. Ya. Pak Yasin, kemarin kita ini cukup terguncang mendengar pengumumannya. Kita prihatin bahwa ternyata indeks persepsi korupsi kita tahun 2005 itu terjun bebas. Dari 37 di tahun sebelumnya 37, sekarang terjun menjadi 34. Satu level di bawah Gambia, Ethiopia, negara-negara Afrika, negara-negara yang terkebelakang. Dan kita di bawah tetangga kita, Timor Leste. Ini sangat memprihatinkan menurut saya ya Pak Yasin ya. IPK kita menjadi terjun bebas. Berarti kalau kita baca hasil survei ini ada yang masalah terhadap pemberantasan korupsi kita. Ada yang tidak pas, kira-kira begitu Pak Yasin? Ya. Kira-kira gimana tuh Pak Yasin kalau membacanya? Ya. Kalau Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi itu kan sudah internationally recognize, artinya sudah diakui secara internasional, surveinya di 184 negara, dan itu merupakan composite index. Indeks gabungan, misalnya Political Economic Risk Consultancy yang ada di Hong Kong, terus kompetitif, negara-negara yang punya daya saing lah ya, competitive country atau dan lain sebagainya itu gabung jadi satu, termasuk bribery index. Nah itu muncullah itu angka seperti itu fakta real karena respondennya adalah mereka pelaku usaha baik itu domestik maupun internasional yang ada di negara-negara masing-masing yang disurvei, dan itu sangat valid, tidak ada komplain selama ini. Dan khusus untuk Indonesia permasalahannya itu di masalah bribery atau suap. Ini tangkap tangan yang terakhir ini dimanapun juga tempatnya, misalnya di lembaga yudikatif, eksekutif itu diwakili oleh bea cukai dan pajak, terus kemudian juga di sektor pertambangan yang melibatkan pemerintah daerah, itu kan suap semua tuh, termasuk hakim yang baru-baru ini. Ya itu menurunnya itu peringkat kita itu yang 2 tahun berturut-turut 37, berturut-turut jelek maksudnya ya. Nah, sekarang semakin jelek lagi. Ini PR bersama semua instansi pemerintah, khususnya harus orang yang nomor 1 harus memimpin untuk memperbaiki rekod ini. Presiden. Ya, kalau dilihat pihak luar kita ini enggak istilahnya enggak civilized. Kalau yang masih korup itu kan negara-negara yang uncivilized atau negara-negara terbelakang. Kayak negara-negara Afrika ya. Dan identik dengan negara-negara yang artinya itu yang tidak bisa menjaga moral etiknya bagi jajarannya itu untuk mendapatkan amanah penyelenggaraan negara ini. Jadi malu dong itu kalau jadi pemerintah itu dengan IPK seperti itu, berturut-turut jelek gitu. Padahal kan kalau kita lihat Pak Yasin ya, kejaksaan itu kan seolah-olah gemuruh pemberantasan korupsinya. Ya. Tapi ternyata IPK kita anjlok ya. Jadi Ya itu pada waktu konferensi pers pamer uang yang disita 2 triliun banyak sekali ya, tapi ternyata itu tidak merubah secara keseluruhan tata kelola yang artinya itu bebas dari suap. Artinya yang menjadi hal yang perlu disentuh itu adalah governance atau tata kelola, baik itu di legislatif, di eksekutif, terutama di eksekutif itu yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Semuanya itu pakai duit.
Untuk daftar jadi pegawai, jadi polisi, jadi tentara pakai duit, gitu. Naik jabatan pakai duit, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, bahkan di pemerintah pusat pun juga seperti itu. Jual beli untuk promosi jabatan, semua diduitin lah. Bagaimana Indonesia itu akan bisa mendapatkan nilai IPK yang bagus. Di sektor bisnis semua harus melalui suatu uang. Untuk bisa bongkar muat misalnya di bea cukai lebih cepat, untuk clearance-nya barang itu cepat tuh harus nyogok. Yang jalur merah bisa jadi jalur hijau juga nyogok. Sampai di situ dulu Pak Yasin, saya ingin mendalami ini. Ini kan baru-baru KPK melakukan OTT ya, terhadap bea cukai. Ya. Kita tahu ini penyakit lama ini. Bisa nggak? Saya ingat betul bahwa di zaman Pak Yasin jadi pimpinan KPK, bahkan sebelum jadi pimpinan KPK, itu sudah coba memperbaiki tata kelola di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini kok sudah puluhan tahun kok nggak berubah-berubah Pak Yasin. Apa yang salah nih Pak Yasin? Ya sebenarnya... Awalnya dulu gimana tuh Pak Yasin, waktu Pak Yasin jadi pimpinan KPK? Sebelum jadi pimpinan KPK, posisi saya kan direktur. Oke. Bersama-sama dengan teman-teman direktur, khususnya yang melakukan kajian sistem itu pada ngumpul kan. Ini ketemu di bea cukai seperti ini. Jadi suap menyuap itu setiap hari mengalir, setiap hari Jumat dikumpulkan seseorang perempuan yang tidak melakukan Jumatan, ya, yaitu menghitung amplopnya. Itu ada semua. Itu di bea cukai ya? Di bea cukai. Setiap hari Jumat? Setiap hari Jumat. Saya kok tahu, tunjukkan itu videonya. Cara ngambilnya ya saya enggak tahu tuh bagaimana caranya anak-anak itu bisa ngambil gambar itu. Setiap hari Jumat begitu. Jadi bukan Jumat keramat ya, itu Jumat rezeki itu mungkin seperti itu menurut pandangan dia seperti itu. Jadi ada seorang perempuan yang bertugas mengumpulkan itu hasil setoran yang dikumpulkan tuh dari lini yang paling bawah, juru parkir pun itu menerima tugas. Kunci semua ditinggal di juru parkir. Ya. Kuncinya mobilnya para pegawai bea cukai. Nah, ada pesan nanti kalau untuk memasukkan ke nomor berapa ini kunci-kunci mobilnya. Jadi hafal tuh juru parkirnya itu. Cleaning service juga diberikan tugas untuk menerima. Itu di saat misalnya pada melakukan ibadah sholat asar atau sholat duhur, itu yang terima cleaning service. Cleaning service menjawil dari belakang, sodorkan uang itu kepada koordinatornya. Jadi setiap jalur itu ada koordinatornya. Jalur hijau dan jalur merah ada koordinatornya yang mengumpulkan. Itu bukan cerita, itu fakta. Fakta ya? Fakta lah, kita ada yang transaksinya itu di pom bensin, itu pakai helm, tidak dicopot helmnya, dikasih. Itu kan sulit kita. Bagaimana ini cara nangkapnya kan? Itu. Terus saat itu juga kajian sistem itu disampaikan ke pimpinan KPK periode pertama. Kalau itu misalnya harus tindakan hukum, itu nggak bisa seperti ini ya, lobur interception, kita sadap. Sedangkan dia sudah prepare untuk penyadapan, nggak akan bisa berhasil karena dia tidak maksimal menggunakan HP itu untuk komunikasi transaksi suap. Repot kan? Dia pakai cara manual. Pakai cara manual, yaitu store ke koordinator tadi. Nggak pakai telepon. Nggak pakai telepon, gitu. Nah, itu nggak terjadi di pimpinan periode pertama ya karena memang berat. Jadi dianggap aktivitas nanti ilegal kalau kita itu nangkapin orang tanpa dasar, gitu. Nah, kalau lobul interception penyadapan itu kan ada dasarnya. Ya, akhirnya ketemu yang menyuap dan yang disuap serta uangnya ada. Gitu. Nah, di bea cukai sulit. Nah, akhirnya berembuklah itu para direktur termasuk kami. Itu saya periode berikutnya alhamdulillah naik sebagai komisioner. Bagian dari unsur pimpinan. Maka ditagilah saya sama teman-teman direktur. Ini bagaimana Pak Yasin nih caranya? Dulu kan setuju ini ya harus kita kali. Ya kalau gitu sidak aja sifatnya, tapi kita bawa sprint lead dan sprint date. Tapi kita berlindung adalah sidak membantu Pak Dirjen Bea Cukai. Saat itu namanya Pak Anwar Supriyadi, yaitu mantan Menteri Menpan pada saat zamannya Pak Gus Dur. Jadi itu KPK pada saat itu melakukan sidak ya? Bersama Dirjen. Sidak sama Dirjen. Sebelum OTT ini? Ya, sebelum OTT itu. Lah Pak Dirjennya kita kasih tahu tuh ya hari itu juga. Pak, kita akan melakukan katakanlah sidak, maka Bapak ya jam 8 nanti itu bisa
ketemu hari Jumat pada waktu itu, yaitu 20 Mei itu tahun 2008 gitu. Beliau tidak bisa karena ada rapat dengan Bu Menteri. Dan Bu Menteri itu sebelumnya juga sudah saya kasih tahu, Bu Menteri anak-anak ibu di Bea Cukai itu nakal. Menterinya siapa itu pada saat itu? Bu Sri Mulyani. Terus apa kata Sri Mulyani pada saat itu? Loh iya Pak Yasin, iya. Itu apa itu anunya kasusnya? Ya dia terima uang itu. Jadi minimal, makanya kita laporkan ke Bu Menteri karena jumlahnya cukup signifikan. Itu kisarannya 47 sampai 50 miliar itu dalam 1 bulan. Lumayan ya. Oh iya Pak Yasin, kan tidak ada lembaga itu yang imun terhadap hukum. Oh ya, saya bilang itu nanti kalau masuk saja, tolong saya diberitahu. Oh iya, setelah itu saya keluar dari ruangannya. Habis rapat mengenai membahas tentang rangkap jabatan yang banyak di Kementerian Keuangan waktu itu. Masing-masing dirjen itu bisa 4 rangkap jabatan jadi komisaris. Ternyata Bu Menteri sendiri ada 34 rangkap jabatan, kan luar biasa. Jadi enggak artinya itu enggak berhasil dalam itu, karena itu dibolehkan sebagai bendahara negara itu, membolehkan itu, dan orang yang dianggap tuh proper untuk menjadi komisaris itu orang-orang yang menjabat di Kementerian Keuangan saat itu. Tapi berubah setelah ini kan, setelah KUHP yang baru ini juga tidak boleh rangkap jabatan dan lain sebagainya gitu. Kembali ke Bea Cukai. Setelah Pak Anwar Supriyadi setuju, nah kita ngumpulnya di Pelindo saja Pak. Di lobi jam 3 kurang seperempat, nanti jam 3 persis kita masuk ke ruangan. Bapak dengan saya di lantai 3 di jalur merah. Nanti yang di jalur hijau di bawah itu ada Deputi Penindakan dan Pak Chandra, saya bilang gitu. Pak Chandra Hamzah, teman komisioner pimpinan gitu. Itu berlangsung. Nah, Pak Chandranya setengah jam itu tidak ketemu uang itu udah ragu. Udah ngunjal napas beberapa kali. Pak Yasin, aku nunggu di kantor aja ya. Dia bilang gitu. Oh iya Pak, saya bilang gitu. Tapi jam 10 dia balik lagi ke situ karena dipantau dari kantor itu udah dapat uang banyak itu. Karena digelar di lantai gitu. Dikumpulin gitu. Uang-uang dari amplop itu semuanya. Baik di mobil maupun di laci. Udah kelihatan ya? Ya udah kelihatan, baru balik lagi. Ya inti permasalahannya itu pelanggaran katakanlah disiplin pegawai, akuntabilitasnya itu kan dia bermasalah. Itu pakai hukuman pegawai negeri, yaitu teguran, penurunan jabatan, penundaan gaji berkala kan gitu-gitu. Ada yang parah itu dipecat. Ada nggak yang dipidana pada saat itu? Ada 1. Ya itu karena sudah inkrah saya sebut namanya Agus P lah gitu. Kalau Agus kan nama umum, lah P-nya itu khusus. Itu diproses hukum karena sesaat setelah HP-nya itu disita oleh KPK, ada pembicaraan tentang uang itu dengan orang atau perusahaan ekspedisi yang baru saja memberi uang. Akhirnya dikejar, ditangkap. Itu diknya di situ. Tapi yang lainnya itu semua kena hukuman dan jumlahnya itu 80 orang. Jadi bukan hukuman itu hanya kepada 1 orang itu, tapi kepada 80 orang. Yang 7 orang itu bersih karena dianggap Taliban. Tidak menerima amplop. Itu orang jujur di sana. Orang jujur, tapi disudutkan dengan sebutan seperti itu. Ya, itu kan tidak pas lah sebenarnya itu. Nah, ya akhirnya itu proses hukum. Yang menjadi permasalahan, kenapa itu dibiarkan? Dari zamannya Bu Sri Mulyani tahun 2008. Sekarang adalah tahun 2026. Itu kisarannya 18 tahun Pak Abraham. Masih berlanjut. Yang masih berlanjut dengan menteri yang sekarang, yang akhirnya getol untuk melakukan reform Polri bersih. Ya, ini harus dilakukan. Jangan sampai 18 tahun itu loh, menteri-menteri itu berbuat apa saja tuh kok tidak memperbaiki governance atau tata kelola di instansinya, terutama yang menimbulkan revenue atau penerimaan negara itu kan dari pajak dan bea cukai. Dua-duanya ditangkap KPK. Jangan dulu. Ya. Pak Yasin, ini kan banyak orang menyatakan dulu waktu Sri Mulyani itu kan katanya cukup bagus. Tapi kok dia tidak berhasil juga memperbaiki di internal ya, di bea cukai dan pajak ya. Dia tidak berhasil membersihkannya. Ya, pernah saya sampai tanya. tahun 2025 ini Berdasarkan kajian sistem kita baik di pajak juga itu,
banyak pegawai-pegawai itu yang tidak kompeten ditempatkan baik di pajak maupun di bea cukai. Karena inkompetensi dan karena kenakalannya. Melanggarkan integritas. Ini kenapa tidak bisa dipecat saja, Bu? Tidak bisa. Lain dengan... Jadi ini Pak Yasin sampaikan kepada Sri Mulyani? Bu Sri Mulyani. Bilang kenapa nggak dipecat ini? Ya Pak Yasin ngomong begitu gampang. Karena di KPK bisa ngangkat pegawai baru. Organisasinya baru. Dia jawabnya begitu membandingkan di KPK. Aku ini masuk dengan sudah membawa beban PR yang demikian besarnya. Itu nggak bisa dipindah ke instansi lain pun juga nggak bisa. Menolak instansinya. Jadi tetap kita bina. Akhirnya kan kita juga akhirnya memanfaatkan pegawai yang sudah ada di Kementerian Keuangan ini. Dia ngomong begitu. Habis rapat dengan para pejabat eselon 1, waktu itu hadir Pak Darmin Nasution, Pak Marsilam Simanjuntak, terus ada juga Pak almarhum Mar'i Muhammad hadir di ruangan itu. Tapi saya momentum yang khusus itu untuk menceritakan bea cukai itu face to face dengan Bu Sri Mulyani di ruang kerja Bu Sri Mulyani. Selaku Menq. Selaku Menq, karena apa? Karena kan rahasia kan, belum tentu kita berbuat apa kan kita juga enggak tahu gitu loh. Menginformasikan bahwa anak-anak ibu itu masih banyak yang nakal gitu. Kaget nggak Sri Mulyani waktu dengar? Nggak? Iya kaget, tapi merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi berarti ini dianggap penyakit kronis penyakit kronis yang seandainya melakukan reform itu terhalang oleh aturan kepegawaian. Image saya begitu. Tapi kok sampai sekian tahun, sampai belasan tahun itu dibiarkan. Nah, pemerintah katanya melakukan birokratik reform. Lah apa birokratik reform itu hasilnya itu apabila tidak membenahi sistem yang bobrok, yang khususnya yang berkaitan dengan bribery, suap tadi, yang akan menjadi reference dari IPK tadi. Indeks persepsi korupsi itu dari suap yang paling banyak itu di rekodnya itu dari situ. Dan tidak ada niatan pemerintah atau political will untuk membenahi negaranya. Ganti-ganti presiden malah menjadi parah gitu loh. Bayangan saya setelah letter of intent yang ditandatangani dengan IMF dulu itu menjadi bagus, reformasi bidang ekonomi, reformasi bidang hukum. Nih, saya terlibat di situ. Ternyata tidak ada hasil. Tidak ada hasilnya, semakin hari semakin dikrising atau semakin anjlok. Nah, kapan lagi kalau tidak sekarang? Mumpung katanya Pak Purbaya itu orang yang berani untuk membenahi sistem. Percaya nggak Pak Yasin, Pak Purbaya bisa? Ya, kalau itu disuruh oleh yang nomor satunya pasti bisa. Jadi kelihatannya dia nggak punya inisiatif juga ya? Ya, mungkin ada inisiatif, tapi tidak bisa terhalang oleh beberapa hal. Ada tapi kendala. Kalau perintah orang yang nomor satu, yakni presiden, pasti dia melaksanakan. Atau presidennya melakukan instruksi ke seluruh menteri, lakukan, yaitu reformasi birokrasi, itu merupakan bagian dari governance atau tata kelola kita, untuk menghilangkan suap-suap di layanan publik itu, termasuk bea cukai, termasuk di pajak. Nah, gantilah dengan sistem yang istilahnya tidak harus memungkinkan orang itu face to face communication. Tatap muka akhirnya kan terjadi begini. Janjian suap menyuap, atur mengatur. Yang di sistem computerized pun rule setnya dirubah seperti yang terjadi sekarang kan. 70% dirubah. Akhirnya barang yang seharusnya ditolak dan harus melalui jalur merah itu melalui jalur hijau. Padahal sudah pakai computerized. Nah, ada apa ini yang lainnya? Ya karena belum tuntas semuanya. Jadi dulu Pak Yasin, berarti dulu dipersoalkan itu mudah terjadi karena ada face to face communication. Sekarang sudah beralih kepada IT menggunakan computerized, tapi toh masih juga terjadi di bea cukai. Masih terjadi karena tidak totally computerized itu. Tidak seperti misalnya lesson learn yang kita peroleh dari negara-negara tetangga yang lebih baik dalam membenahi urusan bea cukai dan bongkar muat itu, loading unloading itu barang-barang import. Ini kan kemarin OTT bea cukai ini kan berkaitan dengan ekspor impor kan? Itu kalau Pak Yasin lihat modusnya, apa modus itu memang selalu terjadi di bea cukai selama ini? Iya. Jadi karena tidak fully computerized, maka ada
loophole yang bisa dimainkan di situ. Ada lubang ya? Ada lubang karena memang bisa artinya berunding antara broker dengan importer lah katakanlah. Importer menggunakan broker dan dari pihak yang luar yang mau mengekspor barangnya masuk ke Indonesia yang dalam posisi impor, itu tidak declare barang-barang itu. Misalnya declare itu harus diupload secara elektronik, itu termasuk bill of lading, yaitu bukti pengapalan, jenis barangnya, kualitas barang, invoice, termasuk itu packing list, yaitu jenis-jenis barangnya. Itu kalau dideklar kan aman, itu artinya diketahui mana yang harus masuk jalur merah, jalur hijau itu sudah ketahuan semua. Jadi sebenarnya dia harus transparansi di akuntabilitas. Transparansi dari semenjak sebelum diekspor ke Indonesia maupun di Indonesia, cara menanganinya itu dari elektronik to elektronik. Kalau kita merefer kepada Singapura, kita sudah studi banding ke sana, Pak. Sehingga kita bisa menasihati bea cukai itu karena kita punya hasil studi banding itu di Korea Selatan, tata cara tuh bea cukai menangani barang-barang masuk itu, dan di Singapura. Sudah ada benchmark ya? Ada benchmark. Dia pakai TradeNet namanya. Itu semuanya serba elektronik termasuk pembayaran. Pembayaran itu yang berkaitan dengan interbank giro, itu masuk ke giro. Terus termasuk membayar pajaknya. Jadi istilahnya GST ya, Good Service Tax-nya itu juga melalui bank, melalui elektronik, termasuk customize sistemnya itu, nomor-nomor barang itu sudah diharmonis, sistemnya udah pas apa enggak. Kalau dari kalangan ASEAN yang menggunakan fast track program untuk memicu untuk ekspor yang 0 sampai 5% itu, ya, kalau di Singapura kan nggak ada seperti itu, semua yang masuk kan 0 sampai 2,5% saja, itu lebih gampang. Tapi Indonesia juga bisa melakukan itu. Harmonize sistem itu dikuasai oleh ya yang memegang komputer itu. Udah clear semua masuk. Jadi cek fisiknya itu hanya sedikit sekali. Sehingga untuk clearance, declaration itu barang, itu cukup sehari di Singapura itu. Lah kita kok 14 hari. Nah, itu untuk main ini. Orang-orang pengen cepat, orang-orang yang pengen artinya cepat masuk barang-barang yang under substandard, ya terus under standar lah, substandard itu bisa masuk. Kalau di sana kan nggak bisa. Jadi standar kualitasnya, cek keamanan barang itu, dicek oleh lembaga yang punya kompetensi dalam cek keamanan barang itu ada di Singapura itu sehingga cepat. Kenapa tetangga itu kita tidak niru aja ke sana? Datang ke sana, kemudian sewa itu meng-hire consulting team yang berkaitan dengan tata cara import barang yang sama dengan Singapura. Bisa apa enggak Indonesia? Bisa. Tapi itu tidak mau melakukan. Punya duit untuk membayari, merubah sistem, meng-hire konsultan, itu bisa, tapi tidak dilakukan oleh pemerintah. Memelihara itu, suap menyuap itu sampai 18 tahun dari kita masuk ke bea cukai. Sampai sekarang masih terjadi? Sampai sekarang masih berlaku. Apa mau dirubah nih Pak Purbaya nih? Kita lihat aja. Dirubah apa enggak sistemnya ini. Ya, kalau nggak dirubah ini berarti ya percuma saja. Sampai kapanpun kalau tidak dirubah, tidak di cutting off orang-orang yang nakal, orang-orang yang inkompeten katakanlah. Bukan semua pegawai Pak ya. Tapi sebagian besar. Nah, tapi sebagian besar. Berani apa enggak kan begitu Pak Purbaya ini. Nah, jangan omong-omong saja kan seperti itu. Oke, Pak Yasin, kan menarik tadi Pak Yasin bilang sebenarnya itu sudah ada benchmark yang pernah dilakukan baik di Singapura maupun di Korea ya, yang bisa mempercepat. Ya, tapi ini kok nggak dilakukan? Padahal itu kan pasti sudah direkomendasikan mulai dari zamannya Pak Yasin ya. Iya, udah. Terhadap sistem itu ya. Karena kita kan sistem itu kan kajian tata kelola. Seperti kita mengkaji di haji pun juga tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Karena tidak dirubah-rubah kayaknya kena oleh Pak Abraham kan begitu. Ya kan seperti itu waktu itu. Nah, jadi artinya KPK itu sebenarnya sudah komplementari antara tindakan pencegahan dan penindakan. Dikaji dulu sistemnya, disarankan enggak mau merubah, akhirnya yang maju penindakan. Atau sebaliknya penindakan dulu, kemudian pencegahan masuk. Seperti kasus di BI, kita membenahi tata kelola di BI pada zaman Pak Burhanuddin Abdullah kan seperti itu. Nah, jadi
Semua itu seperti itu, DHG pencegahan dulu, akhirnya masuk penindakan. Itu pun juga terulang lagi sekarang ini menterinya yang menyimpangkan aturan dengan merekayasa pasal 9 itu seakan-akan jadi 100% full itu diskresi menteri, ya nggak bisa dong. Ada pasal yang mengatur jumlah persentase kok, misalnya seperti itu. Jadi KPK selalu begitu. Demikian juga di anggaran, di pajak itu kajian sistem dulu. Oke, menarik. Berarti sebenarnya di bea cukai dan pajak itu sudah lengkap kajian sistemnya, sudah lengkap tata kelolanya. Tapi sampai hari ini nggak pernah dijalanin. Udah lengkap rekomendasinya, tapi nggak dijalanin. Terus kalau di bea cukai dan perpajakan, rekomendasi itu tidak pernah dijalankan. Tidak pernah dijalankan. Itu almarhum direktur monitoring dulu pernah mengkaji itu. Bahkan di istilahnya disindir, jangan ngata-ngatain kita korup lah. Sama dengan bea cukai itu kan begitu. Nah, kami kan konferensi pers hasil kajian bea cukai seperti ini. Terdengar oleh jajaran di bea cukai. Itu jangan KPK itu jangan nuduh-nuduh kami ini korupsi, buktikan dong, jangan ngomong saja kan seperti itu. Itu orang bea cukai bilang begitu? Iya, jajaran stafnya. Nah, makanya kita buktikan dengan berbagai strategi kita. Operasi itu. Operasi akhirnya, undercover. Iya, undercover akhirnya kan ketemu. Setelah itu mereka tuh pada waktu kita masuk itu kan suruh berdiri di pinggir tembok begitu. Mereka kenal semua dengan saya karena saya sering ngajar di kantor bea cukai yang ada di Jalan Ahmad Yani. Itu kan Pusdiklatnya kan di sana. Pak Yasin sering ngajar sana. Ngajar di sana. Lah ini dosennya kok nangkap stafnya, mahasiswanya gitu. Saya tersentuh hati saya tuh waktu itu. Jadi banyak mahasiswa Pak Yasin di sini terjaring. Saya hampir nangis itu karena dia ngomongnya begitu dan dia sambil nangis. Sambil nangis staf-staf itu di pinggir tembok begitu. Akhirnya dikumpulkan dalam satu ruangan, tidak di situ. Tapi dompet, kemudian HP semua ditaruh di meja, disedot itu. Makanya ketemu orang yang baru saja ngasih uang itu dikejar oleh KPK gitu. Jadi kita tidak total level yang seperti yang dikhawatirkan oleh pimpinan KPK periode pertama. Nanti kalau kita nggak dapat apa-apa bisa disu oleh bea cukai, tuntutan hukum. Berat itu KPK kalau lembaga baru terus ngawur gitu. Pimpinan KPK periode 1 juga ada reasoningnya. Kenapa dia nggak mau untuk memimpin itu? Kenapa? Karena masih baru pada saat itu. KPK masih baru. Yang kedua konsekuensinya kita dituntut balik hukum. Yang pelaksanaan tugasnya tidak didasarkan atas aturan perundangan. Beda dengan sidak yang sudah di situ dikompliti dengan sprint lead dan sprint date. Itu kita sudah jaga-jaga seperti itu. Makanya saya ceritakan tadi sampai Pak Chandra itu menjal napas itu ya karena khawatir itu. Seperti yang dipesankan oleh pimpinan KPK periode pertama. Hati-hati kalau masuk tuh main geledah, main itu. Iya kalau ada uangnya, kalau nggak ada itu misalnya. Pak Yasin. Kalau Pak Yasin melihat apa sih yang agak beda sedikit dengan modus yang ketika Pak Yasin dengan OTT yang kemarin dilakukan KPK di bea cukai? Atau sama saja? Jadi modusnya tetap itu importir barang. Kemudian barangnya yang seharusnya tidak masuk jalur hijau, yang boleh masuk ke Indonesia boleh menjadi masuk ke Indonesia karena ada setting rule itu aturannya itu di resetting lagi sehingga itu 70% dari barang-barang yang dimiliki oleh importer itu masuk. Gitu. Sudah masuk yang akhirnya dia kan melarikan diri akhirnya ketangkap. Iya kan? Menyerahkan diri. Semula kan tidak mau masuk. Nah, itu sudah banyak merugikan negara. Pajak-pajak yang seharusnya dibayar baik itu levy atau pajak importnya berdasarkan harmonized system itu kode barangnya itu apa itu kan pajaknya berbeda gitu loh. Itu juga tidak terpenuhi merugikan keuangan negara itu. Tidak hanya aspek suapnya saja. Suapnya sudah melanggar hukum. Kerugian negaranya ada di situ. Pasal 2 dan pasal 3 bisa masuk itu kalau teliti lah. Hukumannya tidak hanya sekedar 5 tahun. Bukan sekedar suap. Iya, sekedar suap itu seperti itu. Jadi
Bisa dikatakan kalau Pak Abraham nanya itu apa bedanya, hampir sama tapi lebih terorganisir, sekarang lebih canggih karena berkaitan dengan aspek yang computerized tadi bisa di setting up ulang, di resetting, itu loh. Itu ketahuan KPK dan tidak hanya melibatkan jajaran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Nah ini melibatkan tataran di atasnya sampai ke direktur, kan luar biasa ini. Yang baru dilantik juga, yang luar biasa yang seperti itu. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ya bisa mengalir ke yang lebih tinggi. ke dirjen. Iya, tinggal pendalaman penyidikan dari KPK seperti apa hasilnya. Yang paling tahu kan yang di KPK-nya kan seperti itu, masalah itu pengembangan penyidikannya. Pak Yasin, Iya. dulu kan waktu setelah Pak Yasin melakukan perbaikan sistem, perbaikan tata kelola, kemudian diberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pajak ini perlu betul-betul mendapat pengawasan yang ketat gitu ya, tata kelolanya. Terus dilakukanlah perbaikan mungkin dengan cara computerized tadi yang Pak Yasin katakan. Tapi ternyata sekarang dengan diperbaikinya dengan cara melakukan computerized, tidak lagi yang tadi Pak Yasin bilang face to face communication, toh tetap bisa melakukan penyimpangan pegawai-pegawai bea cukai itu tetap bisa menerima suap dan lain sebagainya. Menurut Pak Yasin apa sih yang salah Pak Yasin di bea cukai dan pajak itu? Padahal kan kalau kita melihat dia kan statusnya ASN ya, pegawai negeri yang paling tinggi gajinya kan ada di bea cukai dan pajak dibandingkan dengan ASN lain. Iya, tinggi itu. Terus apa kira-kira masalahnya Pak? Integritas individu, integritas organisasi atau apa nih? Jadi building organization integrity kalau menurut saya. Siapa yang building itu ya menterinya dan para jajaran eselon satunya. Yang harus membentuk integritas yang tinggi bagi jajarannya. Berarti untuk bisa membangun kan harus lead by example. Jadi menjadi contoh, role model ya. Role model di lingkungannya, oleh dirjennya, oleh direkturnya masing-masing yang ada di situ, semuanya itu menjadi contoh. Itu tidak dilakukan. Terus kemudian tidak ada evaluasi tentang pegawai-pegawai yang melakukan suatu tindakan penyimpangan. Jadi whistleblowing sistemnya tidak dilakukan. Tidak jalan mungkin. Tidak jalan. Terus kemudian man behind the gun. Jadi orang-orang yang ada di situ orang-orang lama dan mewariskan budaya lama itu kepada juniornya. Jadi terus itu akan bergulir seperti itu. Jadi virus koruptornya mengalir karena itu sumber kekayaan luar biasa. Kalau kita melihat itu sikap atau perilaku hedonismenya itu di situ, dilihat dari mobilnya saja itu udah kelihatan. Jadi pegawai-pegawai bea cukai dan pajak ini memang hidupnya hedon ya? Hedon lah, kita kan pinjam kuncinya tuh. Ini mobil ini mau kita geledah ini gitu. Jadi tahu mobilnya tuh anak-anak bea cukai itu seperti apa. Biar pegawai di bawah juga sudah punya mobil ya? Ya, artinya pada waktu penggeledahan. Itu baik itu di laci maupun di mobil. Di mobil itu tempat penyimpanan uang juga. Dan mobilnya mewah-mewah? Ya, mobilnya mewah-mewah. Itulah yang kita tahu bahwa mobilnya mewah. Ini mobil siapa gitu. Enggak tahu Pak, itu cuma kuncinya. Kalau nggak tahu kita pecah itu mobilnya, gitu, pecah kacanya gitu. Akhirnya kuncinya dikasih. Akhirnya tahu kan, itu hedonismenya itu juga ada. Bukan kita jelek-jelekan, ini fakta ya. Fakta yang ada, yang kita alami bersama tim kami tentunya ya, yang bekerja secara profesional, tidak ada yang terlambat. Pada waktu masuk jam 3 pun itu pas jam 3 juga. Saya masuk di pintu itu dengan Pak Dirjen di lantai 3 itu. Itu Mas Ruth, itu semua pegawai yang ditugaskan di lantai 3 itu masuk semua, nggak ada yang ketinggalan. Nah, terus pengawas internal di situ 1 orang itu. Rekan-rekan, teman-teman dipersilakan untuk berdiri, dompetnya dikeluarkan, HP-nya dikeluarkan gitu. Terus silakan untuk menepi ke pinggir tembok gitu. Langsung digeledah. Langsung digeledah itu buku-buku, map dan lain sebagainya itu. Itu memang konvensional caranya. Tapi kalau tidak dimulai dari yang seperti itu, kita kan ditantang, jangan sekedar ngomong saja bahwa bea cukai setelah hasil kajian sistem itu bea cukai itu korup. Mana buktinya korup? Buktikan dong gitu.
Nah itu kan karena itu tim kami khususnya direktorat yang melakukan kajian sistem itu kan ya panas gitu lapor kepada kami unsur pimpinan gitu. Kami berunding unsur pimpinan gimana ini. Ya udah lakukan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ya Pak Yasin ya, korupsi-korupsi yang terjadi di bea cukai maupun pajak, ini kan sebenarnya gaji mereka ini sudah di atas rata-rata ya. Ya, di atas rata-rata. Di antara pegawai negeri yang lain ya. Ya, ini maaf ini saya potong ya Pak. Pada waktu tahun 2005, kita itu sudah mendeklar bahwa untuk remuneration system itu untuk sebagai piloting, yaitu untuk tahap 1 ya, batch pertama itu adalah Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, dan BPK. Oke. Apa itu berlanjut dengan baik? Ternyata tidak. Kita pernah tangkap tangan di MA, tangkap tangan di Kementerian Keuangan, dan tangkap tangan juga di BPK gitu loh. Berarti tidak ada korelasinya dengan peningkatan gaji pegawai, ya, terus mungkin, dia nggak korup ya? Ya, tapi itu oknum kan. Jadi ini berarti greedy ya, greedy. Greedy. Corruption by greed. Ya, corruption by greed itu seperti itu. Itu udah 100%, enggak ada itu misalnya yang bertahap seperti Kementerian Agama itu kan dari 54% ke 62% gitu kan naik-naik gitu. Ini langsung 100%. Oke. Dengan syarat melaporkan laporan harta kekayaan. Dulu itu begitu. Itu disetujui oleh Presiden pada saat itu. Bahwa untuk Pesbat atau tahap pertama 3 instansi itu. Gajinya gede-gede itu. Tapi tidak menyetop, betul apa yang disampaikan Pak Abraham Samad, tidak menyetop itu greedy-nya itu untuk menerima suap. Begitu. Lah setelah itu batch yang kedua itu adalah 14 instansi. Itu nanggung juga. Nanggung juga itu artinya walaupun remunerasinya diperbaiki ya korup itu tetap jalan. Khususnya di korupsi pengadaan barang dan jasa itu hampir setiap instansi. Itu ada baik di pusat maupun di daerah. Pak Yasin. Ya. Melihat fenomena yang terjadi di bea cukai dan di perpajakan, bahwa sebenarnya ini sudah berlangsung puluhan tahun kan, tidak ada perubahan seperti yang tidak ada perubahan. Apakah kita perlu melakukan pembersihan total di bea cukai dan pajak agar supaya kita memulai dengan yang baru? Karena kalau tidak kan seperti tadi Pak Yasin bilang sudah berapa puluh tahun mulai dari zamannya Pak Yasin sampai sekarang masih terjadi. Masih terjadi. Jadi begini. Yang tadi pernah kita usulkan dengan alasannya itu adalah mereka berstatus ASN itu ada aturan bagaimana untuk memberhentikan pegawai negeri itu. Tidak serta-merta berdasarkan hasil kajian. Tidak seperti kecuali KPK ya. KPK itu kan tes wawasan kebangsaan kan langsung bisa mecat. Ya kenapa di pajak tidak seperti itu? Sama kan dong dengan KPK. Kalau itu pernah dilakukan di KPK, di instansi lain pun harus bisa dilakukan itu. Nah, kalau di KPK itu kebalikan kan, orang yang bagus yang dipecat. Betul sekali. Nah, ini instansi lain itu orang yang jelek yang harus dipecat. Artinya punya track record tidak bagus, ini harus dipecat ini. Harus ada usulan dari masyarakat tuh, pengamat itu publik supaya harus, ada ini ya deterrent efek ya. Iya harus ada perubahan, kalau enggak ya seperti ini terus. Jadi harus dilakukan pembersihan total menurut Pak Yasin. Iya, pembersihan total itu khususnya dimulai dari yang nakal-nakal dulu ya, kemudian yang inkompeten itu juga dipensiunkan, kasih pesangon gitu loh. Jadi bersih itu instansinya, profesional, bersih, setara dengan negara tetangga. Biar kita itu bea cukainya sama dengan bea cukai yang ada di Singapura. Bongkar muat barang hanya 1 hari. Ease of doing business di Indonesia itu paling lama di antara misalnya 6 negara ya, Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian bahkan dimasukkan Cina pun, Filipina baru Indonesia. Ini paling lambat Indonesia itu untuk menerbitkan perizinan untuk usaha ya. Ease of doing business itu kan ada risetnya. Terus kemudian untuk yang tadi ya, loading and unloading untuk importing good itu. Baik itu melalui Bill of Lading atau Bill of RW itu paling cepat ya Singapura. Karena semua deklarasinya pakai elektronik. Elektroniknya tidak setengah-setengah seperti di Indonesia, tapi fully elektronik. Sistem sampai bayar membayar dan orang dilarang untuk face-to-face communication. Aturannya seperti di Undang-Undang KPK itu. Jadi pimpinan dan pegawai seluruhnya tidak boleh ketemu dengan orang yang sedang diproses hukum oleh
KPK. Kan bisa ditegaskan, ditiru di bea cukai atau pajak. Ya, dibuat di dalam code of conduct-nya. Ya, dalam code of conduct-nya atau dalam aturannya. Kita kan di undang-undang itu tidak boleh ketemu dengan orang yang langsung atau tidak langsung yang sedang kasusnya ditangani oleh KPK. Jadi harusnya kan, begitu ya. Itu kan hanya khusus KPK instan, kenapa tidak? Jangan sampai ketemu broker, ekspedisi melalui kapal laut maupun melalui kapal udara terhadap barang-barang yang mau dimasukkan ke Indonesia atau yang diimpor Indonesia. Tidak boleh ketemu, kalau ketemu pecat atau hukuman 5 tahun, kan begitu. Pasti bersih itu. Iya, orang takut ya? Orang takut. Gitu. Dan dia digaji yang cukup, jadi tidak mikir lagi uang. Tapi jangan greedy, setelah digaji cukup tetap aja korup. Ini luar biasa itu. Oke Pak Yasin. Iya. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Yasin. Mudah-mudahan ini didengarkan ya. Iya. Sebagai pengambil keputusan. Dan mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua, mengedukasi sekaligus menuntun aparat untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Iya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.